Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penanganan dampak banjir lahar dingin Gunung Merapi dan apa antisipasi menghadapi cuaca ekstrim di Sumatera Barat yang berpotensi masih mungkin terjadi, kita bergabung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab. Selamat sore, Pak Ilham. Selamat sore Mbak Sylvia. Baik, Pak Ilham, informasi yang kami terima dari BNPB per pukul 13 tadi korban meninggal ada 43 orang. Apakah ada perkembangan terbaru dari data ini, Pak? Iya, jadi eh, untuk data sementara pada kami ada korban yang sudah ditemukan meninggal itu sebanyak 43 ditambah dengan korban yang meninggal di jalur Padang Solo. Kemarin ada 1 orang, totalnya sudah 44 orang. Demikian. Oke, bagaimana dengan jumlah korban hilang, Pak? Untuk korban hilang sampai sore ini kita masih ada 17 korban hilang yang dalam proses pencarian. Baik, ada 44 korban meninggal dunia dan 17 orang hilang hingga sore hari ini. Lalu Pak Ilham, bagaimana perkembangan proses pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung hingga saat ini? Apakah menemui kendala di lapangan, Pak? Iya, jadi untuk saat ini tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas masih tetap melakukan proses pencarian dan penyelamatan. Sementara kendala yang cukup berat di lapangan karena memang luasnya daerah terdampak. Kemudian korban ini juga ada yang korban hanyut di sungai. Bahkan tadi jumlah korban yang tiga orang ini ditemukan di aliran sungai yang sudah di kawasan Padang Pariaman, jadi sudah keluar dari kabupaten kejadian. Sementara kemudian juga ditambah dengan tingginya material yang menumpuk di daerah terdampak dengan disertai ada batu, kayu dan lain-lain, itu juga menambah kesulitan proses dalam pencarian. Baik, untuk bisa mempercepat dan mengatasi kendala pencarian dan penyelamatan di lapangan, apakah akan ditambah lagi personil ataupun alat beratnya, Pak? Ya, eh, untuk alat berat, informasi yang kami terima masih belum ada permintaan penambahan alat berat ya. Tapi mungkin kalau ada perkembangan berikutnya akan kita eh, upayakan lagi kalau memang dibutuhkan tambahan alat berat. Tapi yang lebih sekarang memang pencarian korban yang hanyut karena sungainya sangat panjang dan lebar. Jadi ditambah lagi banyak juga anak-anak sungai atau cabang-cabang sungai itu juga mempersusah atau juga faktor penghambat proses pencarian korban ini. Oke, baik. Kemudian Pak Ilham, BMKG memprediksi masih akan terjadi cuaca ekstrim selama sepekan ke depan. Apa antisipasi yang dilakukan BPBD setempat? Ya, dan betul. Jadi sesuai dengan informasi BMKG, kita masih berpotensi hujan sedang sampai lebat di 1 pekan ke depan. Tentu harapannya bagaimana kondisi hujan ini tidak memperparah dan eh, kondisi yang sudah ada sekarang dan tidak terjadi lagi bencana susulan longsor atau banjir lahar dingin ini. Tentu kita harapkan masyarakat lebih waspada lagi, terutama bagi yang bermukim di dekat seputaran sungai atau kali yang hulunya dari Merapi terjadi kondisi hujan agar segera menghindar untuk mencari tempat yang lebih aman, seperti ke pos-pos pengungsian yang ada saat ini. Oke, jadi tempat relokasi sementara yang disediakan pemerintah untuk masyarakat adalah di tempat posko pengungsian ya, Pak? Iya, iya betul. Oke, terkait dengan peringatan terhadap masyarakat, Pak, Kepala BMKG mengatakan bahwa sudah memberikan peringatan soal cuaca ekstrim sejak tanggal 6 Mei. Setelah menerima informasi tersebut, apakah BPBD segera melakukan langkah-langkah antisipasi, Pak? Iya, jadi kondisi ini sebenarnya sudah apa kondisi
siaga darurat Merapi itu sudah berlangsung beberapa bulan yang lampau ya. Sampai sekarang kabupaten kota seperti Tanah Datar dan Agam kemarin juga memberlakukan situasi status siaga darurat Merapi dan juga memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwa akan bisa saja terjadi ancaman banjir lahar dingin ini, terutama kawasan-kawasan yang dekat dengan sungai yang berhulu di Merapi. Jadi informasi ini juga sebenarnya juga sudah disampaikan juga kepada masyarakat, sudah disosialisasikan juga. Tapi kondisi kemarin juga kejadian ini terjadi pada malam hari, hujan dari sore sampai malam, sehingganya menyebabkan banyak juga warga kita yang terjadi korban dalam kejadian ini. Oke. Dengan adanya kejadian ini, Pak Ilham, apakah sekarang seluruh warga yang berpotensi atau memiliki risiko tinggi itu semuanya sudah berhasil direlokasi ke posko pengungsian? Belum. Jadi sebagai warga yang terutama yang dekat sekali dengan hulu sungai atau daerah yang terdampak saat ini memang sudah bergeser ke tempat-tempat yang lebih aman. Jadi di samping ada posko pengungsian, warga juga didorong untuk stay di rumah famili atau sanak keluarga yang rumahnya sudah berada di kawasan di zona hijau. Demikian. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan informasi terbaru nanti, Pak. Terima kasih Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.